إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أيها الأخوات jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab beliau ini yang beliau beri judul Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi. Ma'alim bentuk jamak dari ma'lam, dan al-alamu adalah tanda. Al-alam bendera atau tanda, maka ma'alim adalah tanda-tanda, atau yang lebih tepat dengan bahasa kita adalah rambu-rambu. Rambu-rambu yang harus diperhatikan fi tariqi talabil ilmi, dalam jalan tatkala menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala kita baca dari muqaddimah beliau di cetakan yang pertama. Baik. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dan salah satu di antara adat para ulama memulai kitabnya dengan basmalah. Mereka memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, meniru kitabullah azza wa jal, meniru kitab Allah azza wa jal, karena kitabullah azza wa jalla dimulai dengan basmalah, dan semua surat dalam kitabullah dimulai pula dengan basmalah kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Para ulama berselisih panjang tentang masalah kenapa surat At-Taubah dan kenapa surat Al-Bara'ah tidak dimulai dengan basmalah, dalam satu perselisihan yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Para ulama-ulama tafsir telah menyebutkan dengan panjang lebar. Silahkan sebagai satu contoh lihat kepada tafsir Al-Imamul Qurtubi rahimahullah ta'ala tatkala beliau menjabarkan atau menjelaskan tentang surat At-Taubah. Di awalnya beliau menjelaskan perselisihan para ulama dengan panjang lebar. Namun wallahu alam, yang paling lahir dan yang paling sahih adalah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala dari Utsman bin Affan, bahwasanya tatkala beliau memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dalam satu mushaf. Di antara orang-orang yang ditunjuk oleh Utsman, di antara mereka adalah orang-orang dari Quraisy, dan di antara mereka adalah orang-orang dari sahabat Ansar. Maka sebagian para sahabat berselisih dengan sebagian yang lainnya. Di antara mereka mengatakan bahwasanya surat At-Taubah dengan surat sebelumnya, surat apa ya kawan? Dengan surat Al-Anfal. Surat At-Taubah dengan surat sebelumnya adalah satu surat. Sebagian para sahabat mengatakan bahwasanya surat At-Taubah dengan surat sebelumnya adalah dua surat yang berbeda. Akhirnya Utsman bin Affan memutuskan ini untuk dipisah antara keduanya tanpa basmalah, dipisah antara keduanya untuk menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya keduanya adalah dua surat, dan tanpa basmalah adalah untuk
yakni menghormati para ulama di kalangan para sahabat yang mengatakan bahwasanya keduanya adalah satu surat. Dan itu adalah keputusan yang ada di kalangan para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang memprotes keputusan dari Utsman bin Affan. Maka jadilah ijma', jadilah kesepakatan para ulama, kesepakatan para sahabat. Dan apabila para ulama dan para sahabat sepakat, maka itu adalah satu hujjah yang tidak mungkin salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u hadhil ummah ala dhalalah." Bahwasanya Allah tidak pernah mengumpulkan umat ini, menjadikan umat ini sepakat di atas sebuah kesalahan. Ditambah lagi, kaitan masalah ini adalah dengan kitabullah azza wa jalla. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin Al-Qur'an itu terjaga. Sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Seandainya keputusan itu salah, niscaya tidak akan terjadi dan Allah akan meluruskan mereka ke jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis satu surat, menulis satu tulisan kecuali dimulai dengan basmalah, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam mengirim surat untuk dibawa ke Raja Heraklius, Raja Romawi, maka beliau menulis suratnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azim ar-Rum, assalamu ala man ittaba'al huda. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Raja Romawi, semoga keselamatan dicurahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian terusan dari hadis itu. Dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya pun selalu dimulai dengan basmalah, menunjukkan bahwasanya memulai satu kitab, memulai satu surat, memulai satu tulisan dengan basmalah adalah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama tatkala memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah adalah demi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian para ulama menambahkan ada dalil yang ketiga, bahwasanya memulai satu kitab dengan basmalah adalah mengambil keberkahan nama Allah, mengambil keberkahan basmalah, mengambil keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah adalah nama yang berbarokah. Bukti keberkahannya, kalau orang makan membaca basmalah, maka syaitan tidak ikut makan. Kalau orang makan tidak membaca basmalah, maka syaitan ikut makan. Ini. Kalau orang menyembelih binatang tidak membaca basmalah, maka binatang itu haram dalam sebagian mazhab. Kalau orang menyembelih binatang membaca basmalah, maka binatang itu menjadi binatang yang halal. Dan yang lainnya menunjukkan bahwasanya nama Allah adalah nama yang berbarokah, membawa pengaruh dalam kehidupan kita beragama. Ditambah lagi adat para ulama kita sejak zaman dahulu sampai sekarang, tidaklah mereka menulis sebuah kitab kecuali dimulai di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh Abdul Aziz As-Sadhan mengatakan di awal kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, Muqaddimatun fi fadlil ilmi wa syarafi tahsilih. Sebuah muqaddimah tentang keutamaan ilmu dan keagungan kemuliaan memperoleh ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, pengatur Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pengikutnya, pada keluarganya, pengikutnya, dan seluruh sahabat-sahabatnya. Amma ba'd. Fa innal insana la yanshariha sadruhu wa yatma'innu la yansharihu sadruhu wa yatma'innu qalbuhu. Sungguhnya manusia sungguh lapang dadanya
dan tenang hatinya idza ra'a tullabal ilmi fi halaqatil ilm, apabila dia melihat para penuntut ilmu di halaqah-halaqah ilmu, di tempat-tempat belajar. Fahum qad taraku ladzatan naum, mereka telah meninggalkan nikmatnya tidur. Wa hajarul firash, dan mereka telah meninggalkan tempat tidur. Fi waqtin, di sebuah waktu, yahja'un nasu fih, yang mana manusia pada terlelap dalam tidurnya. Wa taraku sairul maladzat, dan mereka meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia yang lain. Wa atharu amran, lalu mereka lebih mengutamakan satu perkara, yarjuna bihin najata fid dunya, mereka mengharapkan bihi dengannya an-najata fid dunya, keselamatan di dunia, wal barzah, dan keselamatan di alam barzah, wal akhirah, dan keselamatan di alam akhirah. Wa qad madahallahu hamilil ilmi, dan sungguh Allah telah memuji para pembawa ilmu, para pengusung ilmu, para ulama. Faqal, dan Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya adalah para ulama. Wa khasyal ulama'a bil khasyah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para ulama dengan rasa takut ini, li'annahum a'rafun nasi billah, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf, tatkala seorang hamba lebih kenal dengan Rabbnya, lebih kenal dengan Tuhannya, kana lahu arja wa minhu akhwaf, dia lebih mengharap kepada Allah dan lebih takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh rahimahullah taala mengingatkan kepada kita ya akhwan, bahwasanya tatkala kita melihat pada saat ini, wallahi Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan hati-hati kaum muslimin untuk kembali menekuni halaqah-halaqah ilmu, untuk kembali menekuni ajaran-ajaran agamanya. Di satu zaman yang mungkin pada waktu-waktu yang kemarin para halaqah-halaqah ilmu itu dikit, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di zaman kebangkitan agama dan kebangkitan ilmu syar'i. Kita lihat di berbagai tempat, banyak tempat-tempat belajar. Para kaum muda maupun orang tua meninggalkan rumah-rumah mereka ke tempat-tempat ilmu. Mereka meninggalkan tidur, mereka meninggalkan kelezatan dunia untuk mencari sesuatu yang diharapkan bisa menyelamatkan mereka di dunia, di akhirat nanti, maupun tatkala di alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Apakah yang takut kepada Allah hanya para ulama? Tidak. Tapi Allah menyebutkan di sini karena yang paling takut kepada Allah di antara seluruh hambanya adalah para ulama. Karena semakin orang itu tahu tentang Allah, semakin orang itu tahu tentang syariatnya, maka semakin orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu sababun limardhatillahi taala. Ilmu adalah sebab mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sababun lil hayati thayyibati fid dunya, dan sebab untuk hidup berbahagia di dunia. Wal hayatil barzahiyah, juga hayah kehidupan tatkala di alam kubur. Wa fil hayatil ukhra, dan kehidupan tatkala nanti di alam akhirat. Wal ilmu, dan ilmu juga sababun litaqwimis suluk, adalah sebab untuk meluruskan akhlak. Wa tahdzibin nufus, dan melatih jiwa. Wa huwa sababun, dan ilmu adalah sebab liman akhlasa, bagi orang yang ikhlas, mengikhlaskan an-niyata, niatnya, fi talabihi, dalam mencarinya, wa tatbiqihi, dan menerapkannya, lin najati minasyurur, untuk selamat dari kejelekan, ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha, dengan berbagai ragam kejelekan pada macam dan jenisnya. Nah, ilmu ya ikhwan, keutamaan-keutamaannya tiada terhingga. Tidak ada kebaikan satupun di dunia dan akhirat kecuali sebab dari ilmu. Dan tidak ada satupun kejelekan di dunia dan akhirat kecuali karena sebab
kebodohan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam Miftah Daris Sa'adah. Ilmu adalah sebab seorang mencapai ridha Allah. Sebab seorang itu bisa hidup tenang dan bahagia dunia, alam kubur dan alam barzah. Dengan ilmu seorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dengan ilmu seorang bisa meyakini tentang Allah dengan yang hak, yang sebenar-benarnya. Dengan ilmu seorang itu bisa meluruskan akhlaknya. Dengan ilmu seorang itu bisa melatih jiwanya untuk menjadi jiwa yang baik. Dan dengan ilmu insya Allah, jika orang itu ikhlas karena Allah dalam mencari, jika orang itu ikhlas kepada Allah dalam menerapkan ilmunya, akan selamat dari berbagai kejelekan syahwat dan syubhat. Wa indama yajtami'ul ahibbatu, maka tatkala yakni para ikhwah, orang-orang yang kami cintai berkumpul, liyanhalu min ba'dhi ahibbatihim, untuk menimba dari sebagian orang-orang yang mereka cintai juga. Yata'allamun, mereka sama-sama belajar. Wa yu'allimun, dan mereka mengajarkan. Fa inna hadza yu'addu qurbatan, maka ini semua dianggap sebagai satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Min a'zamil qurbati, di antara seagung-agungnya pendekatan diri kepada Allah. Wa kana salafuna, dan adalah para salafun saleh, yashudduna rihala matiyihim, mereka mengencangkan perjalanan unta-unta mereka, kendaraan mereka, talaban lil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa katsirum minna, dan banyak dari kita, qad qara'a aw sami'a, telah membaca atau mendengar, maqama bihil muhadditsun, apa yang dilakukan oleh para ulama hadis, min rahalatihimut tawilah, dari perjalanan mereka yang panjang, allati laulal isnad laqala man syaa ma syaa, yang mana seandainya tidak karena sanad, maka semua orang akan berbicara semaunya. Fahadha Syu'bah, inilah Imam Syu'bah, Imamul Iraq rahimahullahu ta'ala. Yarhalu syahran, beliau melakukan perjalanan 1 bulan kamilan, sempurna, fi talabi hadithin, untuk mencari satu hadis, sami'ahu min tariqin lam yamurra alaih, yang dia mendengar hadis itu dari satu sanad yang dia belum melewatinya. Kisah Syu'bah ya akhwan adalah kisah yang menakjubkan. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Rihlah fi Talabil Hadis. Insyaallah subhanahu wa taala Syekh Sadhan akan menyebutkannya di tengah-tengah kitab nanti. Beliau hanya ingin menyebutkan di muqaddimah ini bagaimana para ulama salaf, bagaimana para salafunya, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama kita pada zaman dahulu, melakukan usaha yang sangat kuat, melakukan perjuangan yang sangat berat ini untuk menuntut ilmu. Syu'bah rahimahullah ta'ala, imam di antara para ulama-ulama hadis, tatkala beliau mendengar satu hadis yang dia mendengarnya dari satu riwayat, dari satu sanad yang belum beliau dengar, maka beliau mengatakan, dari mana engkau mendengar hadis ini? Maka dia mengatakan, saya mendengarnya dari si fulan. Fulan di mana sekarang? Di Mekah. Maka beliau melakukan perjalanan, menyiapkan untanya, nggak ada pesawat pada zaman itu, menyiapkan untanya, menyiapkan perbekalannya, karena zaman itu belum ada warung juga. Jadi menyiapkan perbekalannya, pergi dari Irak ke Mekah. Berapa hari ya? Naik unta. Kalau sekarang 1 jam naik pesawat, gitu ya. Kalau dulu sekitar setengah bulan lebih. Sesampainya di Mekah, maka beliau menanyakan, mana rumahnya si fulan ibnu fulan? Ditujukan kepada oleh orang-orang rumahnya di tempat ini dan itu. Sampai ketemu, dia mengatakan, hadis itu saya mendengarnya dari fulan ibnu fulan. Di mana dia? Di Madinah. Dan tahun ini dia tidak pergi ke Mekah karena kayaknya nggak berangkat haji. Pergilah dia ke Mekah, ke Madinah, melakukan perjalanan 1 pekan. Sampainya di Madinah, dia tanyakan ini tentang rumahnya si fulan ibnu Allan tersebut. Akhirnya dia katakan kepadanya, wahai Syu'bah, aneh kamu, hadis ini saya mendengar dari orang di dekat kamu, di Irak juga. Akhirnya baliklah dia ke Irak untuk meneliti satu hadis. Berjalan ya akhwan, dari Irak ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah kembali ke Irak.
perjalanan dari kota ke kota itu yang paling dekat adalah Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah itu 450 km. 450 km naik onta. Jadi pelan-pelan memakan waktu sekitar 5 sampai sepekan. Baru sampai. Kemudian balik lagi ke Irak untuk meneliti satu hadis. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ternyata hasilnya hadis itu adalah hadis yang lemah. Subhanallah. Tapi melihatlah ya akhwan, kalau memang para ulama kita dengan perjuangan sebesar itu menuntut ilmu untuk mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan barokahnya kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil. Yang Allah lihat adalah amal dan perjuangan. Wa'malu, jadi ingatlah, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal kalian. Kisah yang lain, wadzaka Jabir ibnu Abdullah, dan itulah kisah yang lainnya. Lihatlah kisahnya Jabir ibnu Abdullah, seorang sahabat mulia radhiyallahu anhuma, sahabiyun afdhalu min, seorang sahabat yang lebih mulia dibandingkan dengan Syu'bah. Yaqul, beliau mengatakan, balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah, sampai berita kepadaku yang disampaikan oleh salah satu dari sahabat-sahabat Rasulullah, hadithun, satu hadis, sami'ahu min Rasulillah lam asma'hu minhu, yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya belum mendengar hadis itu dari Rasulullah. Saya dengar berita bahwasanya ada seorang sahabat yang mendengar hadis yang saya tidak tahu hadis itu. Ini qala, berkata Jabir, fabta'tu ba'iran, demi untuk mencapai dapat satu hadis, kata Jabir, saya akhirnya pun harus beli unta. Unta ya kawan, sekarang harganya 20-an juta, 15 juta. Gara-gara ingin tahu satu hadis, beliau membeli unta. Fasyaddatu alaihi rahali, saya pun menyiapkan perjalananku, membawa bekal, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman untuk melakukan perjalanan. Fasirtu ilaihi syahra, saya pun mendatangi orang itu dalam perjalanan 1 bulan. Hatta ataitu Syam, sehingga saya datang ke negeri Syam. Syam saat ini adalah 4 negara, yaitu Jordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Itu adalah negeri yang pada zaman dahulu diistilahkan dengan Syam. Istilah zaman, ya akhwan, istilah negeri-negeri pada zaman dulu adalah Hijaz, itu Mekah, Madinah dan sekitarnya. Syam itu kawasan yang tadi. Irak kawasan timurnya, Yaman kawasan selatannya. Nah, mana tadi? Hatta ataitu Syam, sehingga saya datang ke negeri Syam. Fa idza huwa Abdullah ibnu Unais al-Ansari. Ternyata orang tersebut adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Unais al-Ansari. Qala, fa'asaltu ilai, saya pun mengirim utusan ini untuk menemui Abdullah. Maka utusan itu mengatakan, inna Jabiran 'alal bab, wahai Abdullah ibnu Unais, di depan pintu rumahmu ada Jabir. Ini faraja ilayya Rasul, maka yang saya utus untuk masuk ke rumahnya Abdullah tadi kembali kepadaku. Faqal, ini memastikan, Jabir ibn Abdullah, apakah kamu adalah Jabir ibn Abdullah? Ini qultu na'am, saya katakan iya. Qala, Jabir mengatakan, faraja ar-rasul ilaih, maka utusan tadi kembali menemui Abdullah. Fa kharaja ilayya, karena kenal siapa Jabir, sama-sama sahabat, maka Abdullah ibn Unais pun keluar menemuiku. Fa atanaqani wa atanaqatuhu, dia pun memelukku dan saya pun memeluknya. Saling berpelukan karena keduanya kenal. Yang seorang sahabat lama yang melakukan perjalanan jauh selama 1 bulan perjalanan dari kota Madinah ke Syam. Qala qultu, jadi maka Jabir mengatakan, haditsun balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah, saya datang ke sini melakukan perjalanan 1 bulan ini bukan karena apa-apa. Saya hanya dengar bahwasanya kamu mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madzalim, tentang masalah kezaliman.
lam asma'hu, yang saya belum mendengarnya dari Rasulullah. Fa khasyitu an amuta, maka saya khawatir saya mati, au tamuta, atau engkau yang duluan mati, qabla an asma'ahu, sebelum saya mendengarnya. Karena satu hadis, maka seorang sahabat yang mulia, seorang di antara imam-imam para sahabat, melakukan perjalanan jauh 1 bulan lamanya dengan bekal sendiri, dengan biaya sendiri yang banyak untuk mencapai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, maka pujilah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu pada zaman sekarang tidak seberat menuntut ilmu pada zaman dahulu. Tidak seberat menuntut ilmu pada zaman dahulu. Antum ya akhwan yang dari ujung Indonesia sekalipun datang ke sini tidak ada yang melakukan perjalanan 1 bulan. Dan di sini bukan satu hadis yang antum dapatkan. Tapi berapa? Ini bukan satu hadis yang antum dapatkan di majelis ini. Bukan hanya dibuat 3 hadis yang antum dapatkan, tapi perjalanan mungkin 2 hari, perjalanan mungkin 3 hari, perjalanan mungkin sepekan, mendapatkan banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Oleh karena itu, kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menambah kesungguhan kita dalam belajar. Kan Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada nikmatku, maka saya akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kalian kufur, maka azabku adalah azab yang pedih. Wa hadza Abu Zur'ah, dan inilah al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, wa Muhammad ibnu Nasr, wa ghairuhum, dan selain mereka, keduanya adalah di antara ulama-ulama hadis, al-Imam Abu Zur'ah dan al-Imam Muhammad ibnu Nasr. Wa ghairuhum, dan selain mereka, yaqta'una al-fayafiya 'ala al-aqdam, mereka memangkas perjalanan melewati rimba, melewati padang-padang rumput, 'ala al-aqdam, dengan jalan kaki. Kullu hadza fi sabili tahsilil ilmi, semua itu adalah untuk memperoleh ilmu. Fahum yaqta'una al-masafat asy-syasi'ah, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Allati tanqati'u dunaha riqabul mati, yang mana terkadang seekor unta harus meninggal dunia, tidak bisa meneruskan perjalanan. Ma'ama yusahibu dzalika minat ta'ab wa ana'at tariq, yang disertai dengan kecapean, disertai dengan susahnya perjalanan. Pada saat itu ya akhwan, perjalanan harus melewati padang pasir yang jauh dari manusia. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, fa inna ladzatal ilmi allati wada'aha Allahu fi qulubihim, maka lezatnya ilmu, manisnya ilmu yang Allah letakkan pada hati mereka, ansatuhum ana at-tariq, telah melalaikan mereka dari susahnya perjalanan, wa bu'dal asyuqqah, dan jauhnya yakni perjalanan juga. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi, semua yang ada dalam Al-Qur'an pujian pada seorang hamba, fa huwa min thamratil ilmi, maka itu adalah karena buah dari ilmu. Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi, semua yang ada padanya celaan pada hamba, pada Al-Quran celaan pada hamba, fahuwa min thamratil jahli, maka itu adalah karena buah dari kebodohan. Para ulama ya akhwan, kita pada zaman dulu melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak tergambarkan oleh manusia pada zaman sekarang. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada mereka kelezatan ilmu. Kelezatan ya akhwan, manisnya ilmu yang Allah letakkan pada hati seorang hamba tatkala mereka melihat hasil yang didapatkan tatkala mereka memperoleh ilmu. Tatkala mereka membayangkan bahwasanya kalau dia mempunyai ilmu, maka dia menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kemudian tatkala nanti dia mengamalkan, dia akan mendapatkan 1 pahala. Tatkala nanti dia mengajarkan, dia akan mendapatkan al-ilm an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Tatkala kemudian nanti muridnya mengajarkan dan mengajarkan kepada orang yang setelahnya, maka dia akan mendapatkan kiriman-kiriman pahala yang seandainya dia sudah tertidur di alam kubur, maka pahala tetap mengalir kepada dirinya. Yang dengan itu adalah jalan tercepat dan termudah untuk masuk surga. Tatkala dia membayangkan ladzatul jannah, tatkala dia membayangkan bahwasanya hasil dari ilmu yang dia capai, yang dia hasilkan nanti adalah kelezatan surga, kenikmatan surga,
yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, a'adtu li'ibadiyal muttaqina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Saya telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terbetik dalam pikiran manusia. Maka semua rintangan yang menghadang jadi sesuatu yang indah. Semua rintangan jadi mudah. Lalai semua rintangan-rintangan itu demi menggapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khonwitin azanillahu wa iyyakum, tatkala antum menggapai, tatkala antum merasakan capeknya menuntut ilmu, susahnya belajar, bayangkan kenikmatan, bayangkan keutamaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tatkala mereka mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang tiada terkira. Oleh karena itu, para ulama kita dalam perjalanan-perjalanan mereka terlalaikan dari susahnya perjalanan tatkala mereka membayangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Inna unwana hadzal kitab, sesungguhnya judul dari kitab ini, kata Syekh, Ma'alim fi tariqi talabil ilmi, rambu-rambu di dalam jalan menuntut ilmu. Wa hadzal unwan wasi'un, dan judul ini sangat luas. Yadkhulu tahta midhallatihi asya' katsirah, masuk di bawah payungnya berbagai macam yang banyak sekali. Kulluha tasubbu fi qalabi talibil ilmi, semuanya tercurah dalam permasalahan seorang penuntut ilmu. Pembahasan tentang malladzi yanfa'u, apa yang bisa memberi manfaat untuk seorang penuntut ilmu. Wa malladzi yukaddiru sayrahu, apa yang akan mengotori perjalanan dia dalam menuntut ilmu. Wa mal afatul lati tu'akkiru talabal ilmi, dan apa cacat yang akan mengotori perjalanan dalam menuntut ilmu. Wa tuqaddiru safwahu, dan mengotori kesuciannya, kebersihannya. Wa naqa'ahu, dan kebersihannya. Wal kalamu yatul anil ilmi fadlih, pembicara tentang keutamaan ilmu, tentang ilmu dan keutamaannya sangat panjang. Wal Qur'anul Karim, dan ayat Al-Qur'anul Karim, fihi ayatun, ada ayat-ayat, nassat ala fadlil ilmi wa fadli ahli, yang menegaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Wa kadza fis sunnatil mutahharah, demikian juga dalam sunnah mutahharah, ala sahibiha afdhalus salat wa atammut taslim, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah adapun ya akhwan tentang keutamaan ilmu sengaja tidak dibahas secara panjang lebar oleh Syekh, ini karena itu sudah banyak dibahas oleh para ulama. Sebagai isyarat saja, lihatlah kepada apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Beliau menyebutkan lebih dari 200 keutamaan ilmu, yang kemudian beliau tutup dengan kalimat yang barusan dinukil oleh Syekh Sadhan tadi, yang beliau katakan semua keutamaan ilmu itu tergambar dalam satu kata, yaitu tidak ada satupun pujian Allah dalam Al-Quran kecuali karena ilmu, dan tidak ada satupun celaan Allah dalam Al-Quran kecuali karena kebodohan. Maka cukuplah itu untuk menyemangati kita dalam perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita teruskan apa yang beliau tulis pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.